wa ma kunna linahtadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah. Semoga ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan setelah kita paham apa yang kita pelajari, semoga dijadikan oleh Allah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, insya Allah. Amin, amin, insyaallah. Monggo dok, kita mulai. Baik, bismillah. Saya dulu yang baca ya Ustadzah, Bukhari 1080. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustasna, Yahya bin Syaid dari Hisham berkata, Bapakku telah mengabarkan kepadaku dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak pernah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat dalam sholat malam dalam keadaan duduk, kecuali ketika beliau sudah berusia lanjut. Ketika usia tua itu beliau membaca dalam keadaan duduk. Namun, bila surat yang dibaca tinggal tersisa sekitar 30 atau 40 ayat, maka beliau berdiri dan melanjutkan bacaannya itu dengan berdiri. Kemudian beliau ruku. Ya Paham ampun, ya, dok? padahal Nabi Muhammad tuh kan 63 ya. Dan Allah. kami ini sudah hampir 63 loh Ustaz. Berarti kami ini juga sudah memasuki usia tua ya. Baru sadar kan? Ya Allah. Ya, semoga kita dikasih umur yang barokah oleh Allah Amin, dan amin, amin. usia kita ini sebagaimana ya hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan ketakwaan di sisa usia kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa yang dilakukan. Tapi barang siapa yang dia itu masih melaksanakan maksiat, keburukan, maka Allah akan menyiksa di amalan-amalan yang terdahulu dan amalan-amalan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati Allah dan dikasih taufik. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, insya Allah. Amin, 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 insya Allah. Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah pada Rasulullah. Ya sebenarnya kalau Rasulullah berdoa minta kuat kepada Allah, pasti Allah itu akan mengabulkan. Dan mindset kita pun di dalam hal ini, ya usia 63 meninggal, berarti sekitar usia Rasulullah itu mungkin 60-an gitu. Apalagi kan apa namanya itu hitungannya bukan hitungan Masehi, lebih panjang. Ini adalah lebih pendek. Ini adalah hitungan Hijriah. Maaf. Hijriah. Hijriah itu kan lebih pendek gitu. Iya. Itu menurut pemikiran kita ya Rasulullah ya pastilah masih kuat gitu. Umur 60 kan masih kuat berdiri, tapi ya ini usatun hasanah bagi kita, artinya ketika kita mungkin ada orang yang di usia 50 pun atau 40 pun kalau tidak kuat berdiri maka hendaklah melaksanakan sholat dengan duduk. Yang dibaca oleh Rasulullah ini coba ya perhatikan di kalimat yang lain yang akhirnya faiza baqiya alaihi minas surati, maka apabila Rasulullah SAW yang dibacanya itu surat yang dibacanya itu tersisa 30 atau 40 ayat. Kita ini ya bolak-balik wal asri sama inna atau inna kausa. Ya, masa duduk satu ayat, dua ayat, berarti ayat yang ketiganya. Ya, kayaknya sulit gitu. Maka ini Rasulullah itu sisanya sampai 30-40 ayat. Nah, setelah sisa segitu, malah Rasulullah berdiri. Mungkin yang dibacanya itu adalah 200 sampai lebih gitu, seperti Al-Baqarah kan. Nah, maka itu Rasulullah ketika tersisa ayatnya itu 30 ataupun 40, maka Rasulullah berdiri dan Rasulullah melaksanakan ruku, sujud, seperti begitulah. Ya. Iya. Ya kan katanya sampai kakinya beliau bengkak ya Ustazah, berarti kan lama dan banyak sekali Iya. ayat-ayatnya itu. Iya. Nah, kita ngikuti makmum, mengikuti imam yang agak panjang dikit aja. Udah hati itu nggak setuju, hati itu nggak setuju sambil kamit hati. Bibir kita bisa diem ya, tapi hati komat kamit. Iya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya Ustazah, Masya Allah. Monggo, lanjut dong. Baik, lanjut. Yang 1081, Ari bisa ya sayang? Bisa, insya Allah. Oke.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu ketika sholat fajar atau sholat subuh, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang sudah kamu amalkan dalam Islam. Sebab aku mendengar di hadapanku suara sandalmu dalam surga. Bilal berkata, tidak ada amal yang utama yang aku sudah amalkan kecuali bahwa jika aku bersuci atau berwudu pada suatu kesempatan malam ataupun siang, melainkan aku selalu sholat dengan wudu tersebut di samping sholat wajib. Berkata Abu Abdullah, istilah dafana alaika maksudnya gerakan sandal. Gimana, Dok? Paham? Jadi setiap selesai berwudu, Bilal ini mengerjakan sholat sunnah wudu ya Ustazah. Iya, iya betul. Masya Mau Allah. siang ataupun malam selalu dikerjakan oleh Zaid. Maka beliau sampai kedengarannya oleh Rasulullah. Padahal Zaidnya kalau menurut logika, masa ini Zaid masuk surga, wong Zaid juga belum meninggal, dia masih ada di dunia, tapi kok suara sandalnya ada di surga itu bagaimana? Ya kita nggak berpikir secara akli ya, secara akal, tapi kita berpikir dengan iman. Oh iya, jadi nanti itu bakalan Zaid itu masuk ke dalam surga, tapi tanda-tandanya oleh Rasulullah sudah diketahui. Oh ini adalah suara sandalnya Bilal. Maka ditanyakan kepada beliau, maka dikatakan kepada Bilal, apa yang kamu kerjakan? Ternyata beliau itu rajin siang dan malam itu menjaga wudhu, dan setelah wudhu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Syukur wudhu dikatakan begitu, ataupun sholat sunnah wudhu. Syarat sholat sunnah wudhu di hadis yang lain nggak usah berbicara apa-apa. Jadi kita niatan, saya ini mau berwudhu, nah nggak boleh disambi dulu setelah wudhu, minum dulu, makan dulu, atau cerita dulu, buka HP dulu, nggak perlu. Jadi langsung setelah wudhu itu kita gelar sejadah, langsung kita sholat. Itu Dok. 2 rakaat ya Ustazah? Iya, 2 rakaat. Tapi yang jelas berarti di tempat yang suci, artinya di masjid atau di rumah itu yang tempat yang suci sholat ya Ustazah. Di dalam hadis untuk umat Nabi Muhammad itu kulu ardin masjidun, setiap tempat adalah untuk bisa dipakai sholat untuk bersujud, kecuali kuburan, kamar mandi, tempat pembuangan sampah, tempat berkumpulnya itu apa, binatang-binatang ternak di atas Ka'bah gitu kan, kecuali itu. Jadi kalau kita di Papingan juga seperti jenengan mau sholat di di halaman rumah gitu atau di teras gitu, itu enggak masalah. Di mana aja, yang penting jangan yang disebutkan oleh saya tadi. Jadi bebas untuk umat Nabi Muhammad ini, kullu ardin masjidun. Setiap tanah yang kita injak itu bisa dipakai untuk sujud, untuk sholat. Enggak. Bagaimana Dokter Wiwin? Iya Ustazah, jelas ya Allah. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ya. Amin, insya Allah. Untuk ditiru ini. Iya. Iya. Jadi kalau bertayamum tidak perlu ya Ustazah? Ya kalau umpamanya kita menjaga dengan tayamum, pengganti wudhu, disebabkan kita udur mungkin, atau cuaca dingin, boleh silahkan. Oh, iya. Saya membayangkan itu kalau di kereta Ustazah. Kan kita sering tayamum karena airnya tidak cukup ya. Tayamum, nah itu bagaimana? Apakah bisa mengikuti kaidah ini Bisa. untuk oke. Nah, iya. Umpamanya kita kan Habis pas masuk ke kereta ini jam berapa kita masuk, saya mau ingin sholat menjaga wudhu itu, tapi saya wudhunya ini diganti dengan tayamum. Iya, iya. Gantinya wudhu. Oh, baru tahu. Menjaga wudhu ya. Ya. Siang dan malam menjaga. Kalau batal wudhu lagi, kalau batal wudhu lagi. Itu Bilal seperti itu. Oh, Insya Allah. Ya, ya.
Makasih Ustazah. Mungkin boleh jadi satu hari itu sholatnya itu, wudunya itu beberapa kali kan, tergantung batal dan tidaknya beliau. Iya. Ada satu gitu. Hmm. Kira-kira kita niru seperti itu berat nggak ya? Iya. Iya, menjaga wudhu ya, Masya Allah. Monggo Iya. Dokter Wiwi lanjut. Jadi Ustazah, sholat wudhu itu termasuk apa ya, tujuannya memang untuk menjaga agar wudhu itu tetap berkah gitu maksudnya mungkin ya Ustazah? Eh, Nggak tahu ya? Sholat syukur wudhu itu hukumnya sunat. Barang siapa yang mau mengerjakannya, silahkan. Dia menjaga wudhu. Jadi badannya ini begitu hadas, maka dia berwudhu lagi. Jadi selamanya menjaga kesucian gitu kan. Menjaga kesucian ya Allah. Jadi umpamanya dia merasa batal, langsung ke kamar mandi. Begitu batal lagi nanti ke kamar mandi lagi. Tapi Bilal ini selalu gitu kan, selalu habis dari wudhu itu melaksanakan sholat. Wah, hebat ya. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Baik. Selanjutnya Susi ya, Sus. Oke. 1082 ya. Telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada Abdul Waris, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Kemudian beliau mendapati tali yang diikatkan 2 tiang. Kemudian beliau berkata, "Apa ini?" Orang-orang menjawab, "Tali ini milik Zainab. Bila dia salat dengan berdiri lalu merasa letih, dia berpegangan tali tersebut." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan ia lakukan sedemikian itu. Hendaklah seseorang dari kalian tekun dalam ibadah salatnya, dan apabila dia merasa letih, salatlah sambil duduk." Oh, Paham, Gus. ini pada saat sholat kita tidak boleh memberi batasan gitu ya, Ustazah? Ngoyo. Oh, oh iya. Istri, Oh, oke. ya. Ini istri Rasulullah SAW, Jenab. Beliau saking semangatnya dalam melaksanakan ibadah dalam sholat. Maka beliau meminta untuk ada tali-tali untuk untuk pegangan. Jadi kalau umpamanya beliau itu berdiri tidak kuat, maka bisa nyender dan pegangan ke tali tersebut gitu sambil sholat itu. Maka begitu Rasulullah masuk ke situ, tali siapa katanya gitu. Siapa yang buat ini? Maka di hadis lain tidak ada kebaikan dengan ini katanya gitu, kata Rasulullah. Jadi artinya jangan memaksakan diri kalau kita memang tidak kuat untuk berdiri, maka hendaklah kita disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau berdiri tidak kuat berarti kita duduk. Duduk masih enggak kuat gitu kan. Mungkin bagi yang vertigo ya, Dok. tidak bisa dikompromi. Ya udah sambil tidur apa sambil bagaimana gitu. Disesuaikan dengan kondisi nikmatnya kita, nyamannya kita. Kalau lagi sakit. Atau lutut kita bermasalah, fisik kita bermasalah, tidak bisa lama-lama untuk berdiri. Silahkan duduk. Mamanya duduk di bawah kok nggak enak, maka duduklah di kursi. Dipilih aja. Cuman nanti kan begitu rukunya itu pendek sedikit, Sami Allahu liman hamidah, kemudian bagian sujudnya itu lebih pendek lagi dari ruku gitu. Itu nanti pelaksanaan. Bedanya dengan Ya Allah, ya. Bedanya dengan hadis yang pertama apa saja? Yang Iya. kurang 30-40 ayat Rasulullah berdiri. Itu apa Tuh. juga ngoyo? Iya, Dok. Ya, sisanya itu. Yang sisanya itu malah 30-40. Sisanya sebelumnya kan duduk berarti panjang gitu. Pokoknya membaca yang 100, berarti yang 60 berdiri dulu, setelah yang 60 waktu pertama
Waladhdallin, amin. Atau dari pertama Rasulullah itu duduk gitu kan. Dari Allahu Akbar duduk. Nah, maka ketika itu Rasulullah begitu sisanya 40 lagi atau 30, maka Rasulullah itu berdiri. Di situ menyelesaikan suratnya, kemudian Rasulullah ruku seperti ruku biasa. Kalau mau yang Maksudnya, panjang, ya kita panjangnya yang mana gitu. An-Naba amma yatasaalun. Kalau umpamanya sisa 10 ayat, tuh saya pegel, berarti kita pertamanya itu duduk dulu, kemudian kita berdiri. maksudnya Ya, dalam Dok. hal ngoyonya itu bedanya dengan yang ini itu apa? Kenapa enggak Rasulullah enggak duduk aja terus kok memaksakan berdiri padahal kondisinya kan sedang sakit? Di sini kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik. Kalau toh mau keseluruhannya duduk, monggo. Tapi kalau umpamanya mau separuh duduk, separuh normal, monggo. Jadi dibolehkan. Ini menunjukkan hukum ini boleh melakukan seperti ini. Itu Dok, membolehkannya dua versi di dalam satu sholat. Oke. Ya. Kalau memandang dalam hadis ini jenab, ya jenab tidak sama dengan Rasulullah. Maka kalau umpamanya jenab meniru Rasulullah di dalam sholat, beliau duduk dulu, kemudian nanti terakhirnya berdiri, boleh. Maka di kalimat terakhirnya itu Rasulullah SAW, Faiza pataro, apabila kalian futur, maksudnya tidak kuat lagi untuk normal, fal yakmud, maka hendaklah duduk. Nanti di dalam duduk itu mau mengikuti hadis yang pertama tadi, kita duduk di awal, setelah nanti bagian ruku kita seperti Rasulullah berdiri. Momen sudah satu ayat, mamanya gini, mohon maaf ya, kita pertama Allahu Akbar, kita baca umpamanya kira-kira tabat yada ya. Ini yang pendek nggak masalah, kita duduk aja dulu. Tabat yada bila habi wa tabma agnahu maluhu wa makasab sayasla narong zatalah bamra'atuhu hammalatal hatab. Nah, begitu pijidiha langsung kita berdiri. Nah, pijidiha hablum mim masad, langsung kita ruku normal gitu. Boleh seperti itu, boleh. Kan sisa ayatnya cuma satu, ya nggak masalah. Tapi kan sistemnya meniru Rasulullah. Itu boleh, Dok. Ya. Gimana, Dokter Dia? Di situ Jadi bukan Rasulullah itu memberikan contoh-contoh ya. yang kemungkinan kita alami gitu ya Ustadzah. Ya, betul. Jadi mau keseluruhan duduk boleh, mau separoh pun boleh. Ya. Tidak, artinya itu kan tidak membatalkan sholat ya. Gerakan Nah, itu diperbolehkan gitu. bolehkan. Ya. Lanjut. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya lagi 1083 dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika pernah ada seorang wanita dari Bani Asad bersamaku. Lalu datanglah Rasulullah SAW kepadaku. Maka beliau pun bertanya, siapakah dia? Jawabku, fulanah, orang yang tidak tidur di waktu malam. Lantas diberitakan kepada beliau sebab salat wanita tersebut. Kemudian beliau SAW bersabda, cukup, kerjakanlah amalan semampu kalian saja. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan memberi ganjaran hingga kalian yang akan merasa bosan sendiri. Masya Allah. Sampai belenger. Imannya sahabat-sahabat Rasulullah, laki-laki ataupun perempuan, ngoyonya, ngejarnya di dalam pahala akhirat itu penuh keyakinan. Gitu ya. Penuh keyakinan. Dikasih tahu oleh Rasulullah tentang pahala, dikasih tahu oleh Rasulullah tentang dikabulkannya doa atau tentang pengampunan dosa. Maka beliau-beliau ini, para sahabat itu akes sekali. Sampai dia mengorbankan tidurnya untuk melaksanakan ibadah. Maka ini diceritakan oleh Aisyah. Kata Rasulullah, mah katanya gitu. Duh, kalau bahasa kita gitu. Cukup kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Nggak usah memaksakan.
Nanti kalau umpamanya kamu memaksakan terus, akhirnya kata Bu Susi tadi blenger, jenuh nanti kita ibadah. Akhirnya ibadah itu ditinggalkan gitu. Kan keterbatasan kekuatan kita ini kan memang sepertinya pertama, kedua, ketiga itu semangat, khusyuk, saya ini mau rajin ibadah dalam sudah diniatin. Tapi ketika kondisinya itu lemah loh, kok ternyata ya saya ini nggak kuat ya gitu kan. Akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Maka dari itu lebih baik kita ngambil yang mampu sesuai dengan kekuatan kita, yang sedikit tapi rutin gitu tiap malam. Kita ngambil di jam 3 atau di setengah 4. Kita mampunya itu sholatnya berapa rakaat, diakhiri dengan witir. Atau witirnya tadi sudah dilaksanakan di habis sholat isya. Maka di situ saya mau sholat 2 rakaat. Udah 2 rakaat kita tidur lagi. Nggak masalah. Nanti kan bangun-bangun di subuh gitu. Ya seperti itu, Dok. Masya Allah. Baik, lanjut ya Ustazah. Ya lanjut. Ya, Ari bisa lagi, Ari. Silakan. Maaf di jalan. Di mobil. Ya, baik Iya. kalau gitu Susi ya. Maaf. Oke. 1084 ya. Berkata telah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadaku, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan yang dia biasa mendirikan salat malam, namun kemudian meninggalkan salat malam. Dan berkata Hisham telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi al-Ishirin telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata telah Abu Salamah seperti ini juga dan ikuti pula oleh Amru bin Abu Salamah dari Al-Wasi. Ini kalau sudah sebaiknya kalau sudah pernah mendirikan sholat malam dilakukan rutin ya Ustazah. Jangan Istiqomah. istiqomah aja ya. Jangan Ya. meninggalkan. Tiba-tiba orang itu tidak bangun lagi. Boleh jadi mungkin kecapean gitu kan. Nah, karena ngoyonya seperti itu mungkin maka kita usahakan rutin tapi sedikit gitu. Jangan mengejar 11 rakaat tapi hanya sehari atau sebulan sekali. Enggak seperti itu. Tapi kalau 11 rakaat mampu setiap malam, ya alhamdulillah. Dan kalau sudah istiqomah, laksanakan sholat sunnah itu begitu ketinggalan aja masalah waktu. Rasanya di dalam hati itu ada penyesalan, nyesel kok saya enggak itu. Cuman ada solusi ketika Rasulullah SAW tidak sempat untuk melaksanakan sholat malam, maka Rasulullah menggantinya 12 rakaat di siang hari sebelum zuhur. Oh begitu ya Ustazah caranya. Sebelum subuh. Karena sudah rutin. Oh. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur ya. Oh, berarti sholat duha ya Ustazah? Ya di waktu duha. Oh. 11 rakaat di waktu duha. Iya. Ini jadi untuk masuk curhat ya Ustazah. Saya kalau 2:30 itu yang bangun ya. Rasanya itu untuk turun dari tempat tidur itu malas sekali. Iya. Sampai subuh. Nah, di antara itu kemudian dzikir di tempat tidur itu bagaimana Ustazah? Malu sampean. Ya nanti jawabannya ini zikir-zikir itu ada di depan sebenarnya. Jadi tetap aja ketika kita sudah bangun, ini jam 3, tapi itu rasa malas tinggi. Iya. Kita kan pernah membaca bahwa ketika seseorang
manusia ini bertidur, maka setan itu mengikat 3 ikatan gitu kan. Nah, ya dia itu nyenyak tidurnya dan berat untuk bangun. Ya apapun juga ya kita beriman atas hadis yang disabdakan Rasulullah. Berarti kita ini dikencingi oleh si setan itu. Maka ketika kita bangun, yang pertama maka ikatan pertama hilang. Ketika kita ngambil air wudhu, ikatan kedua hilang. Maka ketika yang ketiga kita melaksanakan sholat, jadi semua ikatan dari setan itu lepas. Nah, jadi kita harus ikhtiar, harus ijtihad dalam hal itu gitu, harus betul-betul itu jihad gitu di situ itu. Nah, bagaimana ya tadi ya kita paksakan dulu hanya 2 rakaat aja, kemudian kita tidur lagi, boleh seperti itu boleh. Ya monggo dok, bagaimana dokter dia? Ya, ya, Ustazah. Monggo dokter Wiwin bagaimana? Salah satunya adalah memahami diri kita sendiri ya Ustazah. Ya, Kebiasaan kalau 2 rakaat, terus kemudian nunggu subuh. witir. Witir ya, kebablas sampai siang. Ketiduran maksudnya. Ini anu ya, Ya betul kita berjuang karena kecapean ya. Iya. Aktivitas kita di siang hari kan kecapean dan kita tidur itu terlalu malam gitu. Kalau Rasulullah kan di dalam hadis tidur di awal malam, nanti sepertiga malam Rasulullah bangun gitu. Jadi istirahat kita mungkin udah tercukupi gitu fisik kita ini. Sudah tidak lelah lagi. Dan itu pun kalau udah riyadhah, kalau udah kita istiqomah merutinkan ibadah tahajud, istilahnya nanti ada waktu-waktu tertentu seolah-olah kita ini bangun aja gitu. Ya. Kalau umpamanya kita ingin untuk latihan, ya kita pasang alarm dulu. Nanti dengan pasang alarm itu bagaimana? Kita bismillah dan bismillah terus saja. Mohon pertolongan kepada Allah. Tanpa bantuan dari Allah kita nggak akan bisa. Ya, begitu Bu Suti. Monggo dokter dia. Dokter Wiwin monggo gimana? Iya. Ya, memang harus berjuang ya Ustazah. Pokoknya niatnya ngalahkan setan ini. Iya, betul. Iya, lanjut nggih. Ya, Saya lanjut. lagi. 1085. Dari Abu al-Abbas berkata, aku mendengar Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, benarkah kabar bahwa kamu selalu mendirikan salat di malam hari dan puasa pada siang harinya? Aku menjawab benar. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh jika kamu lakukan terus-menerus, maka nanti matamu letih dan jiwamu lemah. Sungguh untuk dirimu ada haknya, juga untuk keluargamu punya hak. Maka puasalah dan juga berbukalah. Bangun untuk sholat malam dan juga tidurlah. Ini dulu juga sudah pernah dibahas ya Ustazah, bahwa ya itu tadi semampunya tapi dan tidak memaksakan diri dan harus memperhatikan hak-hak tubuhnya sendiri, hak-hak keluarganya, istrinya gitu ya Ustazah. Ya, kalau di hadis sebelumnya itu ini pernah dibahas, cuman terjemahannya itu jamat ainuka, matamu akan cekung gitu kan, letih kan. Jadi memang orang kurang tidur kan beda gitu. Yang dimaksud di sini adalah malamnya itu harus ada istirahat. Jadi di awal tidur udah berkecukupan istirahat, maka sepertiga bangun. Itu bisa dilakukan dalam setiap malam. Jadi sholat malamnya itu dilakukan setiap malam. Bukan begini, untuk malam ini tahajud, besoknya tidak tahajud. Bukan begitu. Insya Allah bisa rutin istiqomah tiap malam, tapi pembagian istirahatnya yaitu nggak boleh tiap malam itu begadang gitu kan, dalam artian untuk sholat terus. Kemudian siangnya dia itu puasa terus. Maka kata Rasulullah, ya nanti matamu akan letih kalau tidak ada usaha untuk tidur, maka istirahatkan matamu supaya kamu bisa tidur. Dan untuk keluarga kamu juga kan, kalau ada istri kan ya membutuhkanlah kepada si suami, jangan dibiarkan saja gitu. Kemudian kalau kamu terus-terusan puasa,
ya badanmu akan kurus. Maka dari itu puasa sehari, puasa, tidak puasa sehari itu kan puasa Nabi Daud dan itu puasa yang paling baik. Monggo, gitu Dokter Wiwin. Iya, Ustazah. Iya. Baik, terus lanjut. Lanjut. Balik lagi Susi. Kita cuma berdua toh. Oh ya, oke, ya. Yang mana ini? 1086. 1086. Oh, ini juga udah nih kemarin ya. Oh Di ya. Riyadhus Shalihin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bangun di malam hari lalu membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. Ini bacaan ketika sholat tahajud ya Ustazah? Bangun. Ketika bangun dari tidur. Oh, bangun. Ketika bangun dari tidur. Oh, ya Allah. Ya. Ya. Ketika bangun dari Oh, la ilaha illallah. kemudian dilanjutkan dengan Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Atau dia berdoa, saya akan dikabulkan untuknya. Nah, jadi kita kan terbangun. Dia terbangun. Ini umpamanya jam 3 kita bangun. Ini sudah jam 3. Ada niat kita untuk sholat tahajud. Maka sebelum kita meninggalkan tempat tidur, maka baca ini. Pertamanya kan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Terus Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Auda'a atau dia berdoa apa saja setelah itu, maka itu dikabulkan doanya. Nah, kita kan minta ampun tadi, kemudian kita berdoa untuk orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, udah gitu terus kita minta apa saja kepada Allah, ucapkan di situ. Maka setelah itu dia meninggalkan tempat tidur untuk berwudu. Maka ketika dia berwudu, insya Allah kan jadi segar, jadi cerah. Kemudian dia melaksanakan sholat tahajud. Maka kubilat sholatuhu akan diterima oleh Allah sholatnya. Ini udah dibahas ya? Di kemarin ya Ustaz dari Riyadhus Shalihin ya? Iya, di Riyadhus Shalihin juga kayak ya. Insya Allah. Yang Susi share itu loh Sus kemarin. Oh iya. Iya lupa sudah. Iya. Iya. Insya Allah. Sudah hafal? Insya Allah ini ya kalimatnya kan mudah ya. Bu Susi ini mudah loh kalimatnya. Dokter Wiwin hafal kan ini ya dok? Insya Allah Ustazah, insya Allah. Ini karena ini suka dibaca setiap habis sholat. Iya, zikir pagi juga ya. Iya, habis sholat. Iya. Zikir pagi ataupun habis sholat. Habis sholat kan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, meminta salam. Kemudian subhanallah akbar la ilaha alhamdulillah 33 sampai 90. Maka diakhiri dengan kalimat satu ini untuk menggenapkan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuman segitu. Cuman kita kalau dibangun itu kan ada tambahan ini, alhamdulillah subhanallah. Kemudian ucapan Allahumma gfirli. Ya begitu, Dokter Wiwin, monggo lanjut. Alhamdulillah. Lanjutnya 1087. Bahwa Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya saudara kalian ini tidak pernah berkata rafats atau kotor. Yang dimaksud beliau adalah Abdullah bin Rawahah yang pernah bersyair.
Bersama kita ada Rasulullah SAW yang membacakan Al-Quran. Ketika fajar yang sudah dikenal itu menyingsing, kita melihat petunjuk setelah sebelumnya kita buta. Hati kita meyakini bahwa apa yang disabdakannya adalah benar adanya. Di malam hari, beliau menjauhkan diri dari tempat tidurnya saat orang-orang musyrik tertidur lelap. Hadis ini dikuatkan oleh Ukail. Nah, ini maksudnya Abdullah bin Rawahah ini adalah penyair gitu ya Ustazah, dan dia Ya, syair-syair dan kata-katanya itu bagus gitu, tidak pernah jelek atau kotor gitu ya Ustazah. ya, ya. Terus, Jadi dia mensyairkan tentang kehidupan Rasulullah yang beliau itu adalah memberikan kepada kita itu petunjuk dari Allah. mm-mm, Setelah sebelumnya mereka sahabat-sahabat itu tidak tahu tentang itu, buta gitu. Dan mm-mm, dia bilang bahwa sahabat-sahabat ini meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Dan mereka juga melihat bahwa Rasulullah ini kalau malam itu selalu sholat gitu ya, menjauhkan diri dari dari tempat. tempat tidurnya. Nah, tidak Mm-mm. seperti orang-orang lain musyrik yang yaitu tadi males bangun kayak kita ini. Jangan nggak kayak kita, Dok. Insya Kita Allah kan enggak ya, Ustazah ya, Muslim, Bismillah ya. mereka itu orang musyrik. Kalau kita kan orang Muslim. Cuman mungkin Muslimnya masih apa ya? Masih malas. Allah ke Iya, depan kita Ustazah. komah. Nah, jadi syairnya. Jadi di sini bahwa bersair itu boleh. Selama isi syairnya itu tidak Baik. kotor, tidak Hmm. mengandung hal-hal yang berkaitan dengan masalah maksiat. Akhlak gitu ya. Nah, di sini Dunia. beliau bersairnya itu menceritakan bahwa Rasulullah itu membacakan wahyu kepada kami yaitu Al-Quran. Nah, maka ketika fajar yang sudah dikenal itu menyingsing, kita lihat petunjuk setelah sebelumnya kita buta. Itu diibaratkan gini, ketika kita malam tanpa ada cahaya, kita mau melangkah kan kita. Kita mau melangkah kita nggak bisa karena masih malam. Kita jangan membayangkan ada lampu, ada neon ya. Pokoknya kita Iya, gelap buta. Nah, iya, maka kita Masya Allah. bisa untuk melangkah, gelapnya bagaimana, ada takut ini, takut itu. Nah, maka ketika fajar menyingsing, artinya matahari sudah mau mulai muncul, maka dari itu kita kan, oh ini jalan yang mau aku tempuh gitu kan. Nah, maka ketika matahari bersinar, akhirnya kita pun bebas berkeliaran di bumi ini. Nah, begitu pula ibaratnya Al-Quran itu orang-orang dulu sahabat sebelum mereka masuk Islam kan mereka ada di dalam kesesatan. Jadi langkah untuk menuju kepada tujuan hidup itu bagaimana? Semuanya nggak mengerti termasuk kita. Termasuk kita yang tadinya membaca Al-Quran hanya dibaca saja, tapi ketika kita sudah mempelajari Al-Quran secara maknanya kita pahami, kandungan ayat demi ayatnya kita pahami, oh ternyata ini larangannya nggak boleh ini, kemudian perintahnya harus melakukan ini. Nah gitu. Maka ketika kita paham tentang ayat yang dibacakan dan kandungannya seperti yang kita tadaburi, seperti yang kita baca juga ini di dalam hadisnya, maka alhamdulillah oh ini yang dilarang, ini yang diperintah. Akhirnya terbukalah kita. Kemudian kita ini jadi bisa untuk mengatur hidup dan kehidupan kita menuju jalan Allah yang lurus. Tapi kalau Al-Quran itu dibaca saja, itu pahalanya memang banyak, akan tetapi tidak jadi hidayah karena nggak paham yang dibaca. Tapi ketika kita di sisi lain kita membaca secara hatam, di sisi lain kita mentadaburinya dengan mengikuti terjemahannya dan dipahami isi dan kandungannya dan tentu itu harus ada bimbingan. Nggak bisa dia mempelajari secara akalnya sendiri. Jadi artinya mengikuti tafsir-tafsir yang diajarkan oleh salafus soleh, artinya oleh para sahabat. Nah, insya Allah seperti itu, Dr. Wibin. Iya, Ustazah. Monggo ada Bunda yang mau bertanya silahkan. Kalau jelas, insya Allah, monggo lanjut, Dok.
Baik. Selanjutnya Indri udah bisa baca kah? Ya, bisa. Ya, ini 1088 ya. Bentar. 788 pada zaman Nabi ini ya? Iya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah bermimpi. Di tanganku ada sehelai kain sutra dan seakan tidaklah aku menginginkan satu tempat di surga kecuali akan segera nampak buatku. Aku juga mengalami mimpi yang lain. Aku melihat dua malaikat yang membawaku ke dalam neraka. Di sana keduanya ditemui oleh malaikat yang lain seraya berkata, "Jangan kamu takut, tolong biarkan orang ini leluasa." Kemudian Hafsah menceritakan salah satu mimpiku itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Abdullah menjadi orang yang paling berbahagia jika mau sholat malam." Abdullah radhiyallahu anhu adalah apa ya? Potong. Adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat malam, sementara para sahabat selalu menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mimpi-mimpi mereka bahwa pelaksanaan Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-7 dari 10 malam yang akhir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku melihat bahwa mimpi kalian benar, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam yang akhir. Maka siapa yang mau mencari Lailatul Qadar, carilah pada 10 malam yang akhir dari Ramadan." Jadi ini mengisahkan ada sahabat yang bermimpi yang ceritakan Ya. kepada Nabi dan itu benar gitu ya Ustazah. Ya. Benarkan. Gitu ya Yang Ustazah. yang pertama tadi beliau itu yang dimaksud di sini adalah Abdullah ya. Pada zaman Nabi aku pernah bermimpi. Kemudian di tanganku ada sehelai kain sutra. Dan seakan tidaklah aku menginginkan suatu tempat di sorga kecuali akan segera nampak buatku. Aku juga mengalami mimpi yang lain. Aku melihat dua malaikat yang membawaku ke dalam neraka. Di sana keduanya ditemui oleh malaikat yang lain seraya berkata, "Jangan kamu takut. Tolong biarkan orang ini leluasa." Kemudian Hafsah menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya Abdullah menjadi orang yang paling berbahagia jika mau sholat malam." Artinya di sini pelajarannya bagi kita, orang yang dia itu berusaha untuk melaksanakan sholat malam, insya Allah dia diampuni dosa-dosanya dan dia akan mendapatkan surga. Gitu. Jadi orang yang rajin melaksanakan sholat malam, insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu. Oh iya ya. Ustazah. Tuh, maknanya untuk kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sungguh Abdullah menjadi orang yang paling berbahagia jika mau sholat malam." Abdullah radhiyallahu anhu adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat malam setelah beliau tabir mimpinya itu diterangkan oleh Rasulullah. Maka mulai dari sejak itu Abdullah nggak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi selalu sholat malam beliau ini. Jadi ini pembelajaran bagi kita. Alangkah kita lebih baiknya meniru Abdullah setiap malam itu sholat tahajud. Insya Allah itu makanya di dalam hadisnya di dalam Qurannya kan asaka makomam mahmuda. Begitu sholat tahajud, mudah-mudahan Allah akan meninggikan, mengangkat derajat yang terpuji, yaitu derajat yang terpuji bagi orang yang sudah meninggal tiada lain, hanya dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang sukses dan orang yang beruntung ketika dia itu dibangkitkan nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam surga.
Jadi kuncinya apa? Kuncinya yaitu sholat malam. Di hadis yang lain, di Riyadhus Shalihin sudah kita pelajari kan, seseorang siapa yang mengerjakan yaitu melaksanakan ketakwaan kepada Allah, afsus salam, sebarkanlah salam, kemudian it'amut to'am, memberikan makan kepada orang lain, artinya kita dermawan, kemudian waqiyamul lail, dan laksanakanlah sholat malam. Maka yadkhulul jannah bisalamin, kamu akan masuk ke dalam sorga dengan selamat gitu. Jadi salah satu di antara untuk menyelamatkan kita masuk sorga yaitu dengan adanya sholat malam. Insya Allah seperti itu. Ya Ustazah, udah jelas. Ya begitu. Cuman tadi kan ada bahwa mimpi kalian itu benar di masalah Lailatul Qadar. Kalau sahabat yang lain itu mimpinya mimpi tentang diperlihatkannya Lailatul Qadar, yaitu di 10 yang akhir. Kemudian yang satu lagi diceritakan, dimimpikan bahwa di 7 yang akhir. Ada yang mengatakan begitu. Jadi semuanya kata Rasulullah SAW itu benar semuanya. Ini mengenai tabir mimpi atau takwil mimpi yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah itu menjelaskannya ya tentu berdasarkan bimbingan dari Allah bahwa mimpi kalian itu benar. Monggo, ada pertanyaan kah? Iya, enak ya Ustazah. Artinya pada saat itu kalau kita apa ya, ada pertanyaan-pertanyaan langsung terjawab oleh Rasulullah ya. Sekarang kita hanya mengikuti apa yang sudah tertulis atau yang sudah disampaikan lewat hadis dan Iya, tapi dalam artian kita insya Allah punya catatan. Artinya gini, ketika orang itu mau menuntut ilmu secara syar'i, dia mau mempelajari Al-Quran dengan secara tadabur dan mempelajari sunnahnya atau hadisnya dengan seperti yang kita baca sekarang ini, kan jadi mengerti. Oh, berarti kalau mau masuk surga kita harus banyak sholat tahajud. Tinggal begitu aja endingnya untuk kita. Ya, kita berusaha untuk melaksanakannya sholat tahajud. Insya Allah nanti akan seperti Abdullah ini, insya Allah. Cuman berat itu, tidak mudah itu. Iya. Amin. Dokter Wiwin bagaimana, Dok? Iya. Iya, Ustazah. Iya, jelas. Bismillah. Lanjut. Lanjut, kembali ke Susi ya. Oke. 1089 ya. Telah menceritakan kami Abdullah bin Yazid, lalu telah menceritakan berkata dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan sholat Isya, kemudian sholat malam 8 rakaat dan 2 rakaat dengan duduk, dan 2 rakaat antara 2 azan. Dan tidaklah beliau pernah meninggalkannya. Saya kok bingung Ustazah. Ini 8 rakaat ini Tahajud. setelah sholat Isya? Bisa. Iya. Setelah sholat Isya, summa sholat samania rokaatin. Kemudian Rasulullah sholat, tidak disebutkan ini durasi waktunya. Apakah langsung dari sholat Isya atau langsung, tapi di sini ada kalimat summa. Kalau summa itu namanya turut-turut gitu kan. Nah, dari grammar kalau kalimat summa berarti berturut-turut. Maka Rasulullah pun melaksanakan sholat malamnya setelah sholat Isya, sebagaimana kalau umpamanya kita kalau kita kan seseringnya melaksanakan sholat malam setelah sholat Isya itu waktu Ramadan kan. Iya. Tarawih. Iya. Maka ketika kita sekarang malam-malam ini kalau kita yakin tidak bisa nanti untuk sholat malam, kata Bu Susi tadi kan berat sekali gitu kan. Lebih baik kita berusaha mungkin sekarang habis sholat Isya kita langsung melanjutkan sholat. Di sini kalimatnya summa sholat samania rokaatin. Rasulullah sholat 8 rokaat.
Berarti 8 rakaat 1 kali salam. Hah? Iya, 8 rakaat. Dan Oh, masuk. kesananya kan ada kalimat warokataini dan 2 rakaat jalisan duduk Rasulullah. Kemudian warokatani dan 2 rakaat lagi antara azan dan qomat tuh. Jadi artinya gini, apakah tahajud itu boleh dilaksanakan 8 rakaat hanya 1 kali salam? Boleh. Bagaimana kalau tahajud dilaksanakan 4 rakaat 1 salam? Boleh. Kalau tahajud 2 rakaat salam 2 rakaat salam boleh gitu. 8 rakaat langsung pun boleh ya ini ya? Tapi bagi kita mungkin kepelisut nanti rakaatnya. Kita Ya. bingung. Iya. Apakah ini rakaat kelima apa keempat? Daripada kita bingung itu, lebih baik kita ngambil yang 2 salam, 2 salam. Itu lebih mudah dan lebih teringat gitu. Nah, tapi kalau umpamanya kita ingin tambah mau 4 rakaat salam, itu pun agak mudah, tidak terlalu berat gitu. Tapi begitu giliran mau 8 rakaat, nantinya bingungnya capek ya. Nah, gitu ini keberapa? Nah, takutnya gitu kita. Karena kita kan bukan orang yang khusyuk seperti Rasulullah. Kita kadang-kadang di 2 rakaat mungkin kita ingat itu suratnya. Nanti ketiga rakaat, nah itu banyak apa ini ya. Seberapa gitu. Ya begitu Bu Susi. Ya, Masya Allah, baru tahu saya Ustazah. Ternyata begini ceritanya ya. Kemudian marokata ini jalisan. Maka Rasulullah itu sholat, setelah itu kan 2 rakaat, 2 rakaat salam. Yang 2 rakaat tadi ini ada sujudnya. Kemudian marokata ini badannya sholat, ini sholat qobliyah subuh. Antara adzan dan sholat 2 rakaat subuh. Walam yakun dan Rasulullah tidak pernah yadahuma meninggalkan 2 rakaat fajar tadi selama-lamanya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh walaupun dalam perjalanan. Ya. Ya. Dan kita tahu insya Allah ya, walaupun kita tidak hidup di zaman Rasulullah, nggak perlu bertanya kepada Rasulullah, semuanya hadis sudah sampai kepada kita. Tinggal pertanyaannya, mau nggak kita mengajinya gitu. Mau nggak kita mempelajarinya. Jadi keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi bagi orang Islam ini insya Allah kaya, gitu. Melebihi orang-orang yang menurut kasat mata memiliki kemewahan, baik gedungnya, kendaraannya, perusahaan dan sebagainya. Dengan 2 rakaat aja kita bisa memiliki dunia dan seisinya. Pahalanya. Kaya ya Ustazah. Yang lainnya kontrak. Astagfirullah. Ustazah mau tanya sedikit bisa ya? Iya. Ini apa itu sholat syuruk itu yang setelah terbit 15 menit setelah terbit itu setelah sholat subuh terus baca Al-Quran atau zikir menunggu sholat syuruk itu seperti umroh, apa benar ya Ustazah? Ya, seperti orang melaksanakan umroh atau haji bersama Rasulullah ya, pahalanya itu. Bagaimana cara pelaksanaannya? Ketika Bu Indri umpamanya habis sholat subuh, di situ jenengan nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah ke dapur, nggak usah kemana-mana, udah berada aja di atas sajadah. Kita kan sambil lihat HP itu kapan suruk, waktunya suruk kapan gitu kan, apa lebih 15 menit setelah sholat subuh. Maka itu diisi dengan apa? Diisi dengan membaca Al-Quran, dengan doa pagi petang gitu kan, yang bagian paginya. Kemudian kita membaca hal-hal yang berkaitan dengan masalah hadis. Kemudian kita perbanyak zikirnya kepada Allah itu, yaitu subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Kalau udah jenuh, kita baca yang lain-lain yang berkaitan dengan masalah Al-Quran, surat apa yang kita baca. Nah, nanti pas sudah selesai waktunya, pas kita suruknya gitu, oh ini suruk, berarti kita bangkit di situ, sholat 2 rakaat. Tapi bagaimana kalau kita hadas? Ya kalau kita hadas kan udah pasti harus berwudu dulu, kemudian kita melaksanakan sholat. Kalau bagi laki-laki itu biasanya dilaksanakannya begini kalimatnya.
ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat di masjid, maka Rasulullah tidak pernah keluar, kecuali Rasulullah setelah matahari tadi terbit itu, sholat suruh itu, maka Rasulullah melaksanakannya 2 rakaat. Ya bagi sahabat-sahabat itu kan nggak keluar juga, maka setelah sholat suruh baru pada keluar. Jadi menunggu di masjid. Kalau kita kan perempuan, udah di rumah aja di atas sajadah kita. Nah itu pahalanya betul. Sama dengan umroh dan haji Rasulullah bersama Rasulullah SAW. Insya Allah. Jauh kalau nggak salah itu. Padahal ya cuman sederhana sekali ya Ustazah. Tunggu Iya. gitu aja. Iya. Nah, ketika kita memahami ilmunya dan kita memang harus baca dulu itunya, nggak boleh sembarangan. Maka ketika kita sudah baca hadisnya itu, kita memprioritaskan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, tapi pahalanya di sisi Allah itu besar. Dengan usia seperti yang kita alami seperti ini, memang kita lebih baik memprioritaskan. Sama dengan sholat duha juga, Bu Indri. Sholat duha itu kan gini, ketika seseorang itu dia bangun dari tidurnya, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan mensedekahi ini apa namanya ini ruas-ruas jari. Allah menciptakan ruas jari kita kan 360. Maka barang siapa pada hari itu bisa melaksanakan kebaikan sebanyak 360, maka pada hari itu dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Disambung dengan hadis lain. Maka perbuatan baik tersebut ataupun zikir-zikir tersebut itu bisa diimbangi dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi artinya ketika kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, insya Allah ketika kita meninggal pada hari itu akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Itu korelasi maknanya. Ya. Syuruk itu apa duha ya Ustazah? Termasuk Iya. Duha pagi hari itu ya? Iya. Awal duha. 2 rakaat duha. Nah, maka ketika kita sudah tahu ilmunya hal itu, artinya nanti duha itu jadi bukan kita mewajibkan, akan tetapi kebutuhan bagi kita. Seandainya kita tidak melaksanakan sholat duha aja dalam sehari, eman gitu kan? Nah, karena itu menjadi pengingat bagi kita. Nah, jadi kita di usia seperti ini cari mana yang perlu ibadah yang perlu diprioritaskan oleh kita gitu. Yang pahalanya besar, yang menyelamatkan dari api neraka gitu kan. Ya, seperti itu Bu Indri. Benda-benda yang lain juga. Kalau jam 10 duha lagi itu apa ya Ustazah? Oh, bisa, iya. Duha ya. Di jam 10 ini kan sebelum zuhur ya, 11 jam 11. Ya Ustazah, makasih. Matur nuwun. Ya, Dr. Pin, monggo. Bagaimana, Dok? Ayo monggo sekarang kembali lagi ke saya. Dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bila selesai mendirikan 2 rakaat sholat sunat fajar, beliau berbaring dengan bertumpu pada sisi badannya yang sebelah kanan. Maksudnya ini sambil menunggu azan subuh ya Ustazah? Bukan, sambil menunggu qomat nanti. Kan ini 2 rakaat fajar ini maksudnya qobliyah subuh. Sudah azan, Dok. Ya, qomat maksudnya menunggu qomat untuk sholat subuh ya. Iya. Nah, Rasulullah itu di rumahnya melaksanakan sholat qobliyah subuhnya di rumahnya, kan nempel dengan masjid. Iya. Maka ketika makmumnya sudah banyak gitu kan dan diikomatkan, maka Rasulullah keluar. Jadi sambil nunggu itu Rasulullah, kalau bahasa kita apa ya? Leye-leye. Tapi Rasulullah zikir. Kalau kita mungkin kalau habis qobliyah kemudian kita tiduran ya nanti ketiduran kalau kita. Kan lain. Lebih baik habis sholat, kalau kita ini habis sholat qobliyah subuh, nggak usah kita leye-leye lah gitu kan, karena kita kan nggak jadi kita langsung aja sambung dengan sholat subuhnya dengan menggeserkan sajadah ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri gitu kan. Ya, seperti itu. Nanti sholat subuh, monggo apa yang dikerjakan. Iya, apalagi kalau rumahnya nggak deket masjid, ya harus segera berangkat. Iya.
Dan perempuan itu rumah lebih utama. Iya, kalau perempuan kan di rumah, yang laki-laki itu. Ya. Ya, lanjut, Dok. Lanjut. Selanjutnya, Ari udah bisa kah? Masih di jalan lagi? Kalau gitu Indri ya. Oh ya, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Hakam, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada saya Salim Abu An-Nadir dari Abu Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika selesai dari sholat malam dan aku sudah terbangun, beliau mengajak aku berbincang-bincang. Dan jika tidak, beliau akan berbaring hingga datang seruan untuk sholat subuh. Jadi Iya, ngobrol sama dengan yang tadi nanya. jika setelah sholat tahajud. Gitu ya. Setelah qobliyah subuh. Qobliyah Oh, dulu. selesai dari sholat malam itu tahajud ya, Ustazah? Ya. Kalau di sini ilad duja'a ya hatta yuzana sehingga diazankan. Tapi di sisi lain itu diazankan itu maksudnya dikomatkan. Oh iya. Ya, mungkin kan cerita-cerita sedikit dengan keluarganya, dengan istrinya gitu kan. Supaya menghilangkan ngantuk juga. Ya Ustazah. Ya, lanjut. Baik, lanjut. Kembali lagi ke Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan langsung ya. Ya. Saya Abu Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat 2 rakaat. Jika aku sudah terbangun, beliau mengajak aku berbincang-bincang, dan jika tidak, beliau akan berbaring. Aku, Ali bin Abdullah, bertanya kepada Sufyan, sebagian orang meriwayatkan bahwa sholat yang dimaksud itu adalah 2 rakaat fajar. Ya benar. Sufyan berkata, Ini lebih jelas sekali kan. ya. Ya, jadi dijelaskan 2 rakaat fajar adalah qobliyah subuh. Ya. Monggo lanjut. Iya, lanjut. 1093. Dari Ubaid bin Umair dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada sholat sunnah yang lebih Nabi SAW tekuni daripada 2 rakaat fajar. Ini tadi ya Ustazah, tentang pentingnya 2 rakaat Ya. subuh itu ya. Ya. Jadi ini, nah kalau kita sudah membaca hadisnya ini kan motivasi bagi kita Rasulullah juga gitu kan, maka kita ingin niru Rasulullah, jangan sampai meninggalkan sholat qobliyah subuh. Walaupun kita kesiangan Dok, kita bangun jam 6, mohon maaf. Kadang-kadang kan namanya manusia kan tidak tepat waktu juga, ada unsur mungkin kecapean kayak apa, akhirnya ketiduran. Tahu-tahu bangun itu loh udah jam 6 gitu. Ya, kalau sudah kita rutin, nggak usah kita langsung sholat subuh, tetap aja qobliyahnya dilaksanakan. Karena Rasulullah SAW pun pernah kejadian di perjalanan waktu peperangan, nyuruh kepada Bilal itu membangunkan. Tapi ternyata Bilal sendiri ini ketiduran juga. Akhirnya matahari sudah keluar, Rasulullah sendiri yang bangun duluan. Maka bertanya kepada Bilal, kenapa Anda? Oh maaf ya Rasulullah, saya ketiduran juga gitu. Akhirnya Rasulullah tidak langsung wudhu, malah udah matahari terbit itu Rasulullah malah berjalan dulu, ngajak berjalan kepada semuanya. Maka setelah itu Rasulullah mengambil jaraknya walau alam itu berapa meter, berapa kilo. Maka setelah itu Rasulullah melaksanakan qobliyah subuh dulu. Maka setelah itu Rasulullah melaksanakan sholat subuh di siang hari karena kesian. Itu Dok, bagaimana? Iya Ustazah. Penting banget. Baik, lanjut. 1094. Indri lagi. Kita cuma bertiga nih Indri. Oh iya. Silakan. Oh, tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin
berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam 13 rakaat. Kemudian bila sudah mendengar seruan azan subuh, beliau mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah yang ringan. Qobliyah subuh juga ini diterangkan di sini ya Ustaz. Iya, ini lebih jelas lagi. Rasulullah SAW sholat malam 13 rakaat. Nah, di sini masalah 13 rakaat ini mau kita laksanakan 2 berarti umpamanya 5 kali salam 10, witirnya 3. Atau 2 berapa 6 berarti 12, witirnya 1. Monggo terserah gitu kan. Atau 4 rakaat witirnya 3. Jadi pokoknya jumlahnya itu sebanyak 13 rakaat. Kemudian Rasulullah sholat apabila mendengar adzan subuh kan Rasulullah sholat qobliyah yang enteng, yang ringan bacaannya juga. Nah, setelah itu Rasulullah mengimami orang-orang di masjid. Ya, begitu Bu. Ustazah bertanya. Ada pertanyaan? Iya. Monggo. Ini yang dimaksud sholat sunnah yang ringan itu bacaannya mungkin ya. Di dalam sholat itu di rakaat apa 1 rakaat itu kan wajib membaca surat ya. Di sini bacaan suratnya itu yang ringan-ringan atau yang pendek-pendek begitu kah Ustazah? Bukan surat Al-Imran gitu ya. Kan Rasulullah SAW di Bulughul Maram dijelaskan ketika qobliyah subuh ini, kalau Al-Fatihah itu yang wajib, sunnahnya yang baca Al-Qurannya itu adalah sunnah. Maka Rasulullah membacanya kayak rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu ringan sekali gitu, itu paling ringan. Itu untuk qobliyah yang dijelaskan Rasulullah yang dijelaskan di kitab Bulughul Maram. Monggo bagaimana? Pahamkah semuanya? Jelas ya. Dokter Wiwin ya. Jadi sholat tahajud tuh ya bisa sampai 13 rakaat ya Ustazah. Biasanya kan 11 rakaat yang sering ada hadisnya. Iya. Ya. Baik. Jadi bisa 13 ya, bisa 11. Iya. Lanjut. Baik, kembali ke saya. Ke Susi ya? Ya. Iya. 1095. Iya, 1095. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kami Muhammad Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari bibinya Amrah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam lewat jalur periwayatan lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdi bin Yunus telah menceritakan dia adalah anak dari Sa'id. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat ini sebelum salat subuh hingga aku bertanya, apakah Anda membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah? Lanjutannya, Dokter Dia. Sampai situ. Saking ininya, saking cepetnya gitu sholatnya itu. Enggak biasanya gitu kan. Kok sholatnya cepat. Jadi orang-orang seolah-olah mengira, seolah-olah apakah Rasulullah itu membaca Al-Fatihah atau tidak. Tapi kan ketika di hadis lain dikatakan tidak sah seseorang sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi insya Allah Rasulullah sudah pasti membaca Al-Fatihahnya. Cuman suratnya yang tadi dikatakan oleh Bu Susi, ya bukan surat-surat yang panjang, tapi suratnya yang pendek. Di antaranya yaitu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Jelas ya? Ini masih berkaitan dengan qobliyah subuh. Monggo lanjut, Dokter Wiwin. Baik. Selanjutnya saya 1096. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengajari kami sholat istikharah
dalam setiap urusan yang kami hadapi, sebagaimana beliau mengajarkan kami Al-Quran, yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang dari kalian menghadapi masalah, maka rukuklah atau sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Kemudian berdoalah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amro khairun li fi dini wa mashi wa akibati amri. Atau mengatakan ajili amri wa ajilihi fakdurhu li wa yashiru li summa barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hazal amro syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Atau ia mengatakan fi ajili amri wa ajilihi fashrifu ani washrifni anhu wa qadur liyal khairo haitsu kana summa ardini bih. Beliau bersabda, kemudian menyebutkan hajatnya. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan memohon kemampuan dengan kekuasaanmu, dan memohon kepadamu dengan karuniamu yang agung. Karena engkau maha kuasa sedang aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui sedang aku tidak mengetahui, karena engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, atau beliau bersabda, di waktu dekat atau di masa nanti, maka takdirkanlah buatku dan mudahkanlah kemudian berikanlah aku keberkahan di dalamnya. Namun sebaliknya, ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, atau beliau bersabda, di waktu dekat atau di masa nanti, maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya, dan tetapkanlah buatku urusan yang baik saja dimanapun adanya, kemudian puaskanlah hatiku dengan ketetapanmu itu. Ya, ini tata cara sholat istikharah doanya ya Ustazah. Istikharah, betul. Ketika Ini kita ada dua pilihan. Dibacanya setelah sholatnya atau di dalam sholatnya, Ustaz? Setelah Ya. Assalamualaikum di belakang. Setelah kita sholat, maka bacalah ini. Kemudian hajatnya pun kita sebutkan. Ya Allah, saya ini ada dua pilihan ini. Mohon ya Allah dikasih petunjuk dan ditakdirkan mana yang lebih baik untuk. Soalnya dua-duanya aku suka ini gitu. Tapi mana yang menurut engkau lebih baik. Jadi kita mengikuti nanti Allah akan mengarahkan greget kita, akan mengarahkan juga sesuatu yang kita inginkan itu mendatangi kita juga, menghampiri kita. Insya Allah seperti itu, Dok. Kata-katanya sudah di teksnya ini adalah sudah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Kita tinggal melaksanakannya. Dan apa yang dibacakan di sini masalah kebingungan dan sehingga akibatnya semuanya sudah dijelaskan oleh doa ini. Maka kita tinggal mengucapkannya sesuai dengan teks yang ada di sini. Ya, seperti itu, Dok. Iya, Ustazah. Sudah jelas ya. Lanjut kalau sudah jelas. Baik. Selanjutnya Indri lagi ya. 1097. Telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin dari Abdullah bin Sa'id
dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari Amru bin Sulaim Dari Az-Zuraiki Nabi bersabda. Qatadah bin Rib'i al-Ansori radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, jika seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid ya, Ustazah. Iya, ini hadisnya yang menerangkan kalau kita masuk ke masjid, maka jangan kita duduk, hendaklah kita sholat dulu 2 rakaat. Menghormat masjid. Ini juga di radio Arus Solihin kemarin sudah ada ya Ustazah? Ya, sudah ada. Ini adalah kitab induk yang kita baca ini, Bukhari, Muslim itu kitab induk, Abu Dawud itu yang ketubus tis'ah, yang 9, yang ensiklopedia 9 ini itu adalah kitab induk. Maka Riyadhus Shalihin itu adalah nukilan dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Jadi ada di situ pas yang kita baca kemarin itu diambil dari Sahih Bukhari ini. Itu Dok. Ya Ustazah. Lanjut 1098. langsung aja. Susi ya. Salam. Ya, Susi silakan. ya. 1098 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memimpin salat bersama kami 2 rakaat lalu pergi berlalu. Iya, jadi artinya boleh nggak sholat sunnah di atau secara berjamaah? Boleh. Oh, maksudnya itu ya, ketika berjamaah mungkin masbuk ya, 2 rakaat didapatkan kebalik ya? Ketika mohon maaf ya, saya jelaskan. Umpamanya qobliyah subuh itu kan 2 rakaat umpama. Maka boleh nggak sholat qobliyah subuh dilaksanakan secara berjamaah? Boleh. Sesekali. Ya, tapi nggak terus-terusan gitu. Atau kita mau melaksanakan qobliyah apa saja atau badiah secara berjamaah boleh. Sebagaimana kalau rutin itu yang berjamaah itu kan Idul Adha, Idul Fitri, itu kan, atau sholat gerhana itu kan dilaksanakannya secara berjamaah. Padahal itu sholatnya sholat sunnah, tapi berjamaah. Model begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat bersama kami 2 rakaat lalu pergi berlalu. Ya setelah itu Rasulullah pergi. Berlalu. Ustazah, ini kan Nabi selaku imam ya? Iya. Apakah boleh kalau kita sebagai makmum seperti ini ya? Jadi mereka sholat 4 rakaat, lalu kita 2 rakaat salam kemudian selesai, boleh ya? Maksudnya 2 rakaat itu yang setelah yang wajib? Iya. Ya boleh, kita sholat sendirian boleh. Kalau mau niat berjamaah ya ikut kepada ya kompromi dulu. Yuk kita berjamaah badiahnya, monggo. Sekali itu boleh. Oh, jadi sholat rawatib sunnah itu boleh berjamaah juga ya Ustazah? Boleh, tapi jangan dirotinkan, jangan itu sesekali gitu kan. Iya. Kan di sini hukumnya boleh, membolehkannya gitu. Oke. Tapi qobliyah badiah itu yang selain wajib itu lebih enak sendirian. Iya. Oke. Lanjut. Ini lebih jelas lagi. Qabla zuhri wa rak'ataini. Lanjut, Bu. Lanjut, Dokter. Siapa? Baik. Selanjutnya saya telah mengabarkan kepada saya Salim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata,
Aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat Jumat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Oh, ini sholat-sholat rawatib itu ya, Ustazah? Berjamaah dok dengan Rasulullah juga gitu Oh, kan? berjamaah. Ya kan Oh, berjamaah. Iya, iya, iya. ya kan? Sholat itu ma'a Rasulillah tuh. Saya sholat beserta Rasulullah. Tuh. Jadi sholat-sholat qobliyah, badiah atau yang rawatib boleh nggak dilaksanakan secara berjamaah? Boleh. Ya. Kalau berjamaah kayaknya kan semangat kan, ada yang nuntun gitu kan. Nah, tapi kalau sendirian rata-rata kan males gitu kan. Ngantuk ya. Kecil kan qobliyah badiahnya. Iya. Nah, ini artinya di sini membolehkannya bahwa sholat sunat itu berjamaah. Ya, ya, Lanjut. ya. Baik, silakan. Selanjutnya Mbak Indri lagi ya. Ini dibaca mulai tengah aja ya. Iya, dari Aku apa? mendengar Rasulullah kan pernah bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika beliau sedang berkhutbah, jika seorang dari kalian memasuki masjid sementara imam sedang berkhutbah atau telah keluar menuju mimbar, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat. Oh, ini ya sama aja ya Ustazah ya. Meskipun sedang Ini berkhutbah gitu ya. kalimat berkhutbah berarti ini hari Jumat, Bu. Oh, ya. Ya. Maka ketika ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid, posisi imam dalam keadaan khutbah, maka enggak masalah. Khutbah ya khutbah. Kemudian yang datang kesiangan tadi sholat dulu 2 rakaat. Nah, di sini diperselisihkan, ada yang mengatakan sholat ini adalah qobliyah Jumat itu atau termasuk qobliyah zuhur ya kalau kita. Nah, kalau beliau berarti kan ini qobliyah. Tapi ada yang mengatakan ini adalah tidak memakai qobliyah zuhurnya, qobliyah Jumatannya, tapi ini termasuk tahiyatul masjid karena dia baru datang dari luar untuk masuk masjid gitu. Ya Ustazah, udah jelas. Monggo Dokter Wiwin lanjut. Baik. Selanjutnya Mbak Susi lagi. 1101 ya. Langsung ya Ustazah. Ya. Ya, di rumahnya aku mendengar Mujahid berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ditemui di rumahnya lalu dikatakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Ka'bah. Dia berkata, maka aku susul beliau, namun beliau sudah keluar dari dalam Ka'bah, dan aku hanya mendapatkan Bilal sedang berdiri di depan pintu. Aku tanyakan kepadanya, wahai Bilal, apakah Rasulullah SAW mendirikan salat dalam Ka'bah? Bilal menjawab, iya. Aku berkata lagi, di mana beliau salat? Dia menjawab, di antara 2 tiang. Kemudian keluar dan mendirikan salat 2 rakaat di depan Ka'bah. Berkata Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan aku agar melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dan berkata Utban bin Malik, aku pernah bersama Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu di waktu pagi hari hingga siang hari mulai meninggi. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membariskan kami di belakangnya, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, sholat duha. Sholat duha ya. Ini sholat duha pun juga bisa berjamaah berarti ya? Bisa, ya ini dalilnya. Tadi disebutkan di sini, pokoknya Bilal as-sholat. Wahai Bilal, apakah Rasulullah SAW sholat fil Ka'bati di dalam Ka'bah? Jadi kan Ka'bah dibuka pintunya Rasulullah masuk gitu. Maka Rasulullah sholat di dalam Ka'bah. Nah, di sebelah mana? Di antara 2 tiang gitu. Di antara 2 tiang ya menghadapnya kemana? Ya ke dinding Ka'bah tadi.
Kemudian setelah itu Rasulullah keluar dari Ka'bah, Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, yaitu sholat duha. Dan pernah suatu saat Rasulullah kan tadi membariskan orang-orang, sahabat-sahabat, maka Rasulullah itu menjadi imamnya. Artinya sholat duha itu boleh pula dilaksanakan secara berjamaah. Umpamanya kita di rumah dengan keluarga. Monggo, ada pertanyaan kah? Ya, berkaitan ini Ustazah, kalau saya jadi ingat, kalau kita berjamaah sesama perempuan, itu imamnya bagaimana Ustazah? Itu ada 2 versi, ada 2 pendapat. Tapi sebenarnya pendapat yang kuat itu tetap imam itu ada di depan, sebagaimana laki-laki. Oh, Ya. Nah, tapi di dalam fikih bahwa perempuan pun menjadi imam boleh jadi satu baris. oke. Jadi dua-duanya ada. Mungkin tergantung tempatnya juga. Kalau tempatnya sempit, ya lebih baik jejer kan, bisa dijadikan satu baris. Tapi kalau umpamanya di baris ke depan, berarti seolah-olah imam punya baris sendiri gitu kan. Ada tempat untuk imam ya. 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 Monggo Dr. Wiwin, bagaimana dok? Sudah jelaskah? Iya, Ustazah. Jelas. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai dan kita kasih tanda insya Allah mungkin di bagian Bukharinya di 1102 insya Allah yang akan datang. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi motivasi bagi kita untuk bisa melaksanakan amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan sebelum kita berdoa, kita berdoa khusus untuk Dokter Dia. Beliau sakitnya agak lama juga ya dari minggu kemarin. Ya, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Saya berdoa untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbanas muzhiwal ba'si ismi maradaki anta syafi'ila syafi'a illa anta syifa'al la yughadiru saqam. Amin. Allah, ya Allah, Robbanas, Tuhannya manusia, muzhibal ba'si yang menghilangkan penyakit, ispi marodoka, semoga Allah menyembuhkan sakitmu, angta syafi engkau yang akan bisa menyembuhkan, la syafi'a illa angta, tidak ada yang bisa menyembuhkan terhadap penyakit, illa angta kecuali engkau sifa'al la yughadiru saqama dengan menyembuhkan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Semoga Allah mengabulkan doa kita untuk kesembuhan Dokter Dia dan mudah-mudahan di minggu yang akan datang Dokter Dia kembali sehat walafiat insya Allah. Saya tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih. Jazakallahu khair. Sama. Assalamualaikum. Terima Salam. kasih Mbak Susi semuanya. Mari Indri.